Saya ingin memberikan sebuah rincian kulkas, keadaan kulkas itu kulkas yang berfungsi atau tidak bisa dingin ya guys ya, atau dingin sebagian atau hal-hal yang lain. Oke, kita lanjut. Oke, dalam waktu pengisian freon kita itu atau kita sedang mengerjakan kulkas atau kulkas itu enggak sedang diperbaiki atau hal-hal yang lain, pastikan kalau di kondensor ini tuh mengeluarkan panas guys. Panas, kalau sudah panas itu terus kita lihat di manifold ini benar-benar sudah stabil, tidak perlu mengukur berapa PSI ya guys ya. Jadi caranya seperti itu. Kalau ini kan kondensornya ini kondensor tambahan ya. Kalau masih asli kan ada di samping sini, dan di samping sini atau di samping sebelahnya itu yang panas guys. Kalau nggak panas, meskipun mesin kompresor itu bergetar, itu pastikan kondisi kulkas itu tidak akan bisa dingin atau membeku. Dan ada hal-hal yang lain lagi yang perlu kita perhatikan, yaitu kita mendengar kita buka seperti ini, kita dengar di evapnya ya, kita buka. Nah, kita dengarkan di evapnya ini, suaranya di sini itu mendesis ya, seperti ada aliran gas yang mengalir dan tidak ada seperti gelembung geluduk-geluduk atau seperti bedek ya, seperti murni suara gas yang mengalir. Dan kita pegang gini, itu ada kresek-kresek gitu ya, bola kristal-kristal yang sudah kresek-kresek itu nandakan kulkas itu stabil. Tapi kalau di sini tuh hanya beku, tapi hanya dingin tapi tidak ada kristal esnya, itu ada hal yang lain. Ada dua kategori. Yang pertama itu karena gasnya itu berkurang, tapi kalau gasnya berkurang itu biasanya itu ada di beberapa bagian sini tuh, entah itu di atas atau di sebelah sini, itu ada kristal-kristalnya. Dan kalau tidak ada kristal sama sekali, itu bisa dipastikan kalau pengisian gas itu terlalu banyak atau terlalu over. Karena memang ada beberapa kulkas itu yang kalau diisi gas itu semakin banyak itu malah nggak bisa beku, hanya dingin saja. Dan kalau ditaruh air di dalam, dimasukkan di evap, itu tidak bisa dingin. Nah, seperti itu guys caranya. Nah, ini kalau dipegang gini panas ya. Kalau andai kan nggak ada kondensor ya, di samping sini atau di samping sini, itu caranya seperti itu cara menganalisa. Kecuali dan ada misalnya itu ada kulkas itu hanya nyala, lampunya nyala tapi kompresor ini tidak bergetar, itu kita cek di sini saja guys. Kita cek di overloadnya sini, overloadnya atau salah satu PTC nya. Nah, seperti ini. Nah, di sini kan ada overload, ada PTC. Kalau PTC itu biasanya di ojek-ojek itu nggak ada bunyinya guys. Coba kita ambilkan ya dulu ya. Ini saya ambilkan dulu, ini pas lagi mengerjakan. Nah, ini ada PTC. Nah, ini PTC. Kalau kita goyang-goyangkan suaranya tidak naik. Ini kalau ada kretek-kretek ini, pastikan kalau PTC ini rusak guys. Biasanya kalau kretek-kretek itu dipastikan rusak karena di dalamnya itu ada komponennya itu pecah. Dan kalau hal-hal yang lain itu ada di, mungkin di sini ada enggak ya, di overload itu kalau mati atau itu biasanya itu enggak nyambung kalau diukur pakai akumeter. Di sini enggak ada ya overloadnya. Mungkin di sini sebentar juga ada ya, padahal tadi. Nah, ini overload di sini aja. Nah, ini
overload di sini tuh kalau nggak rusak itu nggak nyambung ya kalau diukur di sini. Bentar, tarik ya, caranya seperti itu. Nah ini yang kalau diukur, kalau di sambungan sini dan sini itu kalau pakai avometer tidak menyambung. Nah nah seperti ini, kalau PTC itu bagus, itu diocak-ocak gini nggak keluarkan bunyi seperti itu. Ada hal-hal apa lagi ya yang belum diketahui ini ya, seperti itulah ini. Dan apa ya ini, jadi pastikan di sini panas sih, ada panasnya. Dan kalau patokan berapa PSI, saya tidak pernah mengukur patokan PSI, karena karena kulkas itu mempunyai ciri khas tersendiri-sendiri. Saya tidak perlu memberi takaran. Ada yang teman saya itu bilang hanya kurang berapa strip, biasanya dikasih seperti ini kurang sedikit, jadi saya tambahin gas lain gitu. Itu kalau menurut saya itu enggak begitu. Kalau ngisi freon itu pokoknya diisi, kemudian di pipa-pipa sini itu sudah ada kristal ini seperti ini. Nah seperti ini ada kristal semuanya di pipa ini, kristal semua atas bawah dan sini. Itu menandakan cara pengisian gas itu sudah cukup guys, jadi nggak perlu berapa PSI berapa, itu caranya begitu. Dan kadang itu ada di sini itu yang ada esnya itu hanya di atas, di atas ini, tapi di bawahnya itu enggak. Itu biasanya itu gasnya kurang guys, biasanya itu. Ada juga meskipun gasnya enggak kurang, tapi yang ada esnya itu yang di atas, di bawahnya itu enggak. Itu karena di sini tuh banyak oli-oli yang mengendap di sini. Jadi caranya ya kita harus di flushing dulu sampai habis, dikeluarkan oli-olinya supaya tidak menghambat gas, perputaran gas itu. Nah seperti itu. Jadi menganalisa kulkas itu sebenarnya sederhana. Selanjutnya itu butuh ketelatenan, butuh teliti, jangan sampai terburu-buru, dan pastikan di dalam pengelasan di sini sambungannya cuma satu kali, di sini satu kali, di sini satu kali. Kalau kita sambung sampai 2 sampai 3 biasanya bisa guys, cuma ya biasanya itu banyak hambatan lah, entah itu kurang beku, kurang dingin, itu bisa. Soalnya saya itu sering menghadapi di lapangan seperti itu. Di sini itu sambungan sampai 3 kali. Otomatis lubang pipa yang di dalam ini akhirnya itu mengecil, enggak seperti biasa. Dan itu yang membuat kulkas itu tidak berjalan dengan semestinya. Seperti ini. Nah, kalau kita pegang di sini itu panas, sampai di bawah itu panas, berarti cara perputaran gas di sini itu benar-benar stabil guys, seperti itu. Jadi gampang aja sebenarnya kalau kita itu jeli, kalau itu telaten lah, seperti itu. Oke, seperti itu ya penjelasan singkat saya. Nah ini seperti ini saya ganti kondensor karena kondensor yang aslinya di dalam itu bocor. Daripada kita susah-susah membongkar bodinya, sesisnya gini, mending kita kasih di luar sini saja, kita baut seperti ini. Oke, seperti itu guys penjelasan saya cara mengatasi kulkas, entah itu kulkas itu nggak dingin atau hal-hal yang lain. Dan jika ada yang perlu ditanyakan ya silakan saja oret-oret di kolom komentar. Oke,